Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Insting Shin Tae-yong terbukti tepat soal Elkan Bagot tampil meyakinkan sebagai striker di Liga Inggris. Bisa jadi striker andalan kedepannya kah? Pejabat jiwa fighter ditawari bantuan dari pemerintah. Erick Thohir, kita butuh, tapi gak mau cengeng, harus berjuang. Tak ingin kesalahan timnas Indonesia terulang, Ricky Kambuaya bertekad hancurkan Vietnam dengan bermain sebaik mungkin dan meningkatkan levelnya. Shin Tae-yong kaget dan otomatis bahagia mendarah daging, dapat fasilitas sangat mewah di Indonesia, beda jauh saat di Korea, anti kena macet juga. Shin Tae-yong buka-bukaan soal revolusi mental di timnas Indonesia. Semuanya bisa bikin mata terbelalak, begini katanya. Insting Shin Tae-yong terbukti tepat soal Elkan Bagot tampil meyakinkan sebagai striker di Liga Inggris. Bisa jadi striker andalan kedepannya kah? Insting Shin Tae-yong terbukti tepat soal Elkan Bagot yang dipasang sebagai striker. Hal itu terlihat dari betapa meyakinkannya penampilan Elkan Bagot di pertandingan Liga Inggris 2023 hingga 2024 saat Bristol Rovers menghadapi Northampton Town. Pemain berdarah Indonesia Inggris Elkan Bagot mencoba posisi baru sebagai striker di gelaran Piala Asia. Hal itu dilakukan sang pelatih Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di matchday ketiga grup D. Alasan Shin Tae-yong memasang Elkan Bagot di posisi depan tidak lain karena posturnya yang tinggi mencapai 196 cm. Dengan begitu pemain berusia 21 tahun itu dapat mengeksploitasi kelemahan Jepang di bola-bola atas. Hasilnya terbukti dengan banyaknya pemain bertahan Jepang yang terfokus kepada dirinya saat skema lemparan ke dalam Pratama Arhan. Hal itu membuat Sandy Walsh berdiri bebas dan mencetak gol untuk Indonesia. Usut punya usut, insting Shin Tae-yong memasang Elkan Bagot di posisi striker rupanya coba ditiru tim anyar Elkan Bagot, Bristol Rovers. Momen itu terlihat di laga menghadapi Northampton Town di Sixfields Stadium. Hasilnya pun jauh lebih maksimal di mana pada laga ini, Elkan Bagot mencetak sebuah assist cantik untuk Bristol Rovers. Pejabat jiwa fighter ditawari bantuan dari pemerintah. Erick Thohir, kita butuh, tapi gak mau cengeng, harus berjuang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ia di federasi tak ingin cengeng dengan meminta bantuan dari pemerintah. Erick Thohir tak ingin PSSI menjadi manja dalam hal pendanaan meski memang dana yang dibutuhkan untuk sepak bola sangat besar. Menurut Erick Thohir, Presiden Jokowi sempat menawarkan bantuan kepada PSSI. PSSI memang membutuhkan bantuan dana, tapi ia meyakinkan Presiden Jokowi bahwa akan mencari dana juga. Nah, kemarin Pak Jokowi bicara dengan saya, pemerintah perlu bantu apa? Ya, saya bilang pendanaan, Pak. Nah, tetapi saya juga tidak mau PSSI cengeng. Saya meyakinkan bahwa misalnya pemerintah memberikan sekian X, misalnya 100 atau 500, ya kita juga dari PSSI berusaha mendapatkan dana yang sama, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini merasa bahwa harus ada dana besar jika ingin membangun timnas yang berkualitas. Kita mau punya tim nasional yang bagus ya, angkanya 250 sampai 500 miliar.
Itu kalau kita bandingkan dengan Jepang, Jepang itu kurang lebih angkanya 170 juta US, 3,4 triliun. Jauh kita. Negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, itu sudah di angka 1 triliun. Jadi ya, seperti itu realita. Ada uang, ada kesejahteraan, ada prestasi pungkasnya. Tak ingin kesalahan timnas Indonesia terulang, Ricky Kambuaya bertekad hancurkan Vietnam dengan bermain sebaik mungkin dan meningkatkan levelnya. Gelandang serang timnas Indonesia Ricky Kambuaya bertekad hancurkan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 nanti. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam dalam 2 laga home dan away. Laga yang bakal berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024 ini akan menjadi ajang penentu untuk timnas Indonesia. Langkah skuad Garuda untuk menentukan langkah lolos ke putaran ketiga bisa dilihat dari laga melawan Vietnam. Ricky Kambuaya pun mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki catatan kurang bagus. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kan kemarin bisa dibilang hasilnya kurang bagus, ujar Ricky Kambuaya. Untuk itu ia pun tak ingin timnas Indonesia kembali melakukan kesalahan yang sama. Pemain berusia 27 tahun tersebut tak ingin skuad Garuda kembali meraih hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa timnas Indonesia bakal dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih 3 poin di kandang maupun 3 poin laga tandang. Dan Ricky berujar berusaha bermain sebaik mungkin dan meningkatkan level jelajahnya. Shin Tae-yong kaget dan otomatis bahagia mendarah daging, dapat fasilitas sangat mewah di Indonesia, beda jauh saat di Korea, anti kena macet juga. Shin Tae-yong mendapat fasilitas mewah sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia bahkan mengakui fasilitas tersebut lebih istimewa saat dirinya menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Juru taktik berusia 53 tahun itu pun awalnya mengaku terkejut dengan fasilitas mewah yang didapatnya dari PSSI. Hal itu diceritakan Shin Tae-yong pada sebuah kanal YouTube milik Park Moon-sang. Shin Tae-yong mengatakan salah satu fasilitas yang didapatnya adalah mobil yang dilengkapi dengan strobo. Alhasil, juru taktik asal Korea Selatan itu pun bisa menembus kemacetan jalanan terutama saat menangani timnas Indonesia di Jakarta. Saya punya mobil sendiri dan ada lampu strobo dengan nomor polisi kode negara. Jadi setiap saya bepergian akan ada suara bip-bip-bip. Tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan negara, kata Shin Tae-yong. Jalan terbuka dari kemacetan dan saya melewatinya dengan suara sirine. Saya merasa seperti sangat besar dan orang penting padahal saya hanya pelatih kepala, kata Shin Tae-yong. Fasilitas tersebut dikatakan Shin Tae-yong sama sekali tidak didapatkan di Korea Selatan. Namun demikian, ia mengaku sudah terbiasa dan cukup terbantu dengan segala keistimewaan dan kemewahan fasilitas-fasilitas lainnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain itu, Shin Tae-yong juga terbiasa dengan protokoler kenegaraan di Indonesia. Hal itu lantaran sang pelatih cukup sering bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Shin Tae-yong buka-bukaan soal revolusi mental di timnas Indonesia. Semuanya bisa bikin mata terbelalak, begini katanya. Salah satu yang jadi perhatian adalah sikap keras dan disiplin saat berada di timnas.
Selain itu, latihan fisik yang ketat jadi kombinasi untuk menyiapkan skuad Garuda ke arah lebih baik. Hal ini berbuah manis dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebelumnya, Indonesia cukup lama absen di ajang tersebut. Saat awal datang, beberapa pemain melakukan kesalahan dan sudah mendapatkan teguran. Namun mereka terus mengulang kesalahan tersebut dan membuat dia cukup gerah. Pemain melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Pelatih berusia 53 tahun ini mengakui bahwa sikap tegas jadi kunci merubah kebiasaan pemain skuad Garuda. Dia sudah bertekad tidak hanya jadi pelatih, tapi juga guru untuk pemainnya. Mereka juga sudah paham dengan aturan ini dan mengerti konsekuensi yang ada. Jika pemain tidak menyukainya, Anda bisa tidak datang ke latihan meski saya tetap akan datang. Jika kalian tidak mendengarkanku, maka itu sebabnya saya tidak memilih kalian, tegasnya. Mantan pelatih Korea ini mengakui cukup sulit menerapkan aturan kepada pemain timnas. Semuanya diperbaiki satu persatu dengan melakukan ini secara manual. Para pemain yang awalnya tidak sabar dan sekarang saya sudah mengubahnya. Saya harus melakukan revolusi mental kepada pemain timnas Indonesia, ujar Coach Shin.